Sikap berdoa, tangan diangkat setinggi dada, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran baru, mari kita mengapresiasi atau mengulang kembali pelajaran yang kemarin kita pelajari. Apa yang kemarin kita pelajari? Tentang wudu. Rukun Wudu. Rukun wudu yang wajib ada. Nah, Apa saja? Sebutkan yang pertama. niat. Niat. Yang kedua, Membasuh wajah. membasuh wajah, gosok wajah. Yang ketiga, Membasuh tangan sampai siku. Keempat, Membasuh mengusap sebagian sebagian kepala. Yang kelima, Membasuh kedua kaki membasuh sampai kedua mata kaki sampai ke kaki. mata kaki. Yang keenam, terakhir, kaki. Nah, itu adalah wajibnya berwudu. Masalah yang bagian mulut, kumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan kembali atau mengusap seluruh kepala, itu adalah hukumnya sunnah. Jadi yang wajibnya hanya ada. Untuk hari ini kita lanjut ke materi baru ya. Materi baru yang kita bahas di sini adalah tentang macam-macam air. Ada yang tahu macam-macam air? Belum Pak, belum tahu Ada Pak. berapa? Nggak Ada yang tahu ya? Pak. Tahu Pak. Macam-macam air ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama adalah air mutlak. Air yang mutlak. Air mutlak ada yang tahu? Air apa? Nggak tahu Pak. Nah, air mutlak adalah air yang suci lagi mensucikan ya. Kalau kalian berwudu, kalian mandi besar seperti itu semuanya pakai air yang mutlak. Air yang suci lagi mensucikan. Air yang suci mensucikan adalah air yang turun dari langit. Kira-kira apa? Air hujan. Air hujan. Dan air yang keluar dari tanah. Kira-kira air apa? Mata air. Mata air ya. Nah, mata air. Selain itu adalah air sungai, Air laut. air laut, ya benar, air sumur, air salju, embun, ya, air es, air yang mutlak. Jadi air yang mutlak adalah air yang suci, yang mensucikan. Kemudian yang kedua adalah air yang mustakmal. Air yang mustakmal. Ada yang tahu? Mustakmal itu apa? Tahu, Ya. Pak. Belum tahu Pak. Nggak ada yang tahu. Belum. Nah. Ya, para ulama fikih mayoritas menyebut air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Jadi, air yang sudah digunakan untuk bersuci itu namanya air mustakmal. Ketika kalian pengen bersuci kembali pakai air tersebut, maka tidak boleh, ya, karena airnya udah namanya air mustakmal. Ya, contohnya misalnya kalian berwudu, ya, ngobok di ember atau gayung. Nah, itu air sudah digunakan untuk basuhan tangan misalnya. Nah, tidak boleh lagi dipakai untuk basuhan kepala karena itu airnya udah termasuk mustakmal ya. Jadi paham ya? Jadi air yang nggak boleh dipakai bersuci kembali adalah air yang sudah dipakai. Namanya air mustakmal. Tuh. Ketiga adalah air yang musyammas. Ada yang tahu musyammas apa? Nggak tahu Pak. Ya. Musyammas. Apa tadi? Yang matahari. Syam artinya matahari, benar.
Syamsun artinya matahari dalam bahasa Arab. Musyamas adalah air yang dipanaskan dari terik matahari dalam suatu wadah atau suatu tempat. Nah, dia kemudian mendidih. Nah, itu namanya air yang musyamas. Suci lagi mensucikan boleh dipakai berwudu, tetapi makruh. Kenapa dikatakan makruh? Ada yang tahu? Gak tahu kenapa dikatakan makruh padahal dia air yang suci lagi mensucikan. Karena airnya dipanaskan. Karena airnya dipanaskan, benar? Karena airnya dipanaskan. Nah, sehingga mengandung zat-zat kimia. Jadi bisa menyebabkan mudarat. Maksudnya bisa menyebabkan penyakit. Apa itu mudarat, Pak? Mudarat itu adalah yaitu berbahaya. Nah, berbahaya dalam artian dampak yang akan terjadi itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, seperti itu. Mudaratnya apa, Pak? Nah, mudaratnya kalau kita memakai air yang musyamas, air yang dipanaskan dari terik matahari, nah, mudaratnya adalah dapat menyebabkan penyakit kulit atau yang biasa disebut Penyakit kolera. kolera. Nah, benar. Nah, penyakit kolera. Makanya sangat dimakruhkan. Jadi lebih baiknya tidak memakai air ini, ya, karena akan mendapatkan dampak yang buruk. Oke. Kemudian yang keempat adalah air yang mutanajis. Air yang mutanajis, air yang menjadi najis. Ya. Air yang menjadi najis ini ada dua. Yang pertama adalah air yang banyak. Air yang banyak adalah air yang melebihi dari 2 kula. Nah, 2 kula itu sama dengan 217 liter. Nah, 217 liter itu dikatakan air yang lebih 2 kula. Ketika air yang lebih dari 2 kula ini kejatuhan kotoran atau najis, maka dia tidak secara langsung dikatakan najis atau bukan najis, ya. Kecuali dia berubah warna, rasa, dan baunya. Nah, ketika air yang lebih dari 2 kula kejatuhan najis, entah itu tai cicak atau tai apa yang najis yang basah seperti itu, dia tidak langsung dikatakan najis air itu, kecuali berubah dari salah satu ini. Misalnya warnanya berubah, maka air tersebut dikatakan najis. Misalnya warnanya nggak berubah, tapi rasanya berubah. Siapa yang mau rasain? Kalau airnya berubah, dirasain? Tidak mau. Kalau rasanya berubah, walaupun warnanya nggak berubah, tetap dikatakan najis. Kalau rasa dan warnanya nggak berubah, tetapi baunya berubah, maka tetap dikatakan najis. Maka salah satu ini yang berubah, maka air yang lebih dari 2 kula tadi dikatakan najis. Nah, kemudian kalau misalnya kita lari ke mustamal, kita kembali ke mustamal. Air yang mustamal, misalnya dalam satu pesantren, dalam satu masjid, di belakang masjid tempat wudhu itu ada bak yang gede. Misalnya ada bak yang besar melebihi dari 2 kula airnya. Nah, itu jamaah-jamaah di situ semuanya wudhu dengan air yang mustamal. Mereka berwudhu, ngambil airnya, kemudian airnya jatuh kembali ke baknya. Ya, jatuh kembali ke baknya. Kalau tadi kita katakan di mustamal sini bahwasannya air yang sudah dipakai bersuci, kemudian jatuh kembali ke air itu tidak dapat dipakai untuk bersuci kembali, ya. Tapi kalau melebihi dari 2 kula sehingga tidak berubah dari sifat-sifat ini, maka airnya menjadi suci. Airnya menjadi suci dan bisa mensucikan kembali. Nah, satu poin juga adalah kalau air yang 2 kula tadi 217 liter ini dipakai beberapa orang sampai airnya itu mengurang sampai kurang dari 2 kula, maka air yang kurang dari 2 kula itu tidak dapat lagi dipakai bersuci, ya, sampai dia berkurang. Oke. Kemudian yang kedua adalah air yang sedikit. Air yang sedikit. Kita masih ke mutanajis, air yang najis.
Air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula, yaitu 217 liter, kurang dari 217 liter. Ketika kejatuhan kotoran atau najis, tai, entah itu tai apa yang basah, jatuh ke air yang sedikit, berubah maupun tidak berubah sifatnya, tetap dikatakan najis. Kenapa? Karena sifatnya airnya sedikit. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang berwudu memakai mustamal, misalnya kita kembali ke mustamal, berwudu memakai dengan air sedikit, ya, dia kobok pakai di dalam satu ember yang kurang dari 2 kula, dia pakai berwudu, kemudian airnya kembali jatuh ke ember tersebut. Dia tidak boleh memakai air itu lagi untuk membasuh anggota lainnya. Kenapa? Karena airnya mustamal dan airnya sedikit. Oke. Kemudian yang terakhir adalah air yang suci lagi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya bagaimana, Pak? Nah, air yang suci, ini ada air suci. Kemudian kenapa bisa dia tidak bisa mensucikan? Nah, ada penyebabnya. Adalah bercampurnya dengan sesuatu yang suci sehingga dia berubah sifatnya. Sifatnya apa? Ini. Warna, rasa dan bau. Nah, kalau tadi misalnya air yang banyak kejatuhan sama najis berubah ini, maka tidak dapat mensucikan, ya, karena air yang banyak kejatuhan najis. Tapi kalau ini air yang suci tapi dia tercampur dengan sesuatu yang suci tapi tidak bisa mensucikan, ya. Contohnya adalah, ada yang tahu? Air teh, benar. Air teh masih suci apa enggak? Suci, bisa diminum. Kalau misalnya ini najis nggak boleh kita minum dong, ya kan? Nah, makanya dikatakan air teh sudah berubah warnanya, air kopi berubah warnanya, tidak dapat kita pakai untuk bersuci karena sifatnya sudah berubah, warnanya sudah berubah. Seperti itu. Sampai sini mengerti? Kalau misalkan itu air jeruk gimana, Pak? Air jeruk sama seperti air teh. Air yang berubah sifatnya, ya. Jeruk berubah menjadi warnanya kuning, ya kan? Jadi airnya suci tapi tidak mensucikan. Es teh? Sama. Kan ini teh. Mau kopi, mau es kopi atau teh kopi panas, semuanya itu adalah air yang sudah berubah sifatnya, tidak mensucikan. Berhubung sudah mengerti, insya Allah ya. Oke. Bapak akan kasih kalian tugas, ya. Tugasnya adalah berupa permainan. Permainannya seperti apa? Adalah nanti Bapak kasih ke Erika jawaban dan soal yang berbeda. Kemudian saya kasih ke Dinar soal dan jawaban yang berbeda. Kemudian nanti saya kasih ke Lilis juga soal dan jawaban yang berbeda. Nanti saya akan kasih waktu kalian 5 menit untuk mencari jawaban antara satu sama lain. Ya? Siap, Pak. Siap ya? Paham nggak? Paham ya? Oke? Kita mulai. Kita mulai. Oke? Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan kalian cari jawabannya antara satu sama lain. Air. Ini yang berapa macam air ya? Kalau ini? Aku sama Dinar berarti. Oh iya, bagaimana cara berwudu menggunakan air yang kurang dari 2 kula? Mesin di Dinar kan? Gimana jika berwudu? Oh ini Bu. Iya. Ya, berarti jawaban dari soal saya sama Ibu ya? Iya. Iya. Oke. Oke. Ini mana satunya? Ini. Dah. Oke. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Tadi ini, Erika. Iya Pak. Dapat jawaban dari siapa temannya? Sama Bu Lilis Pak. Dari Lilis. Oke, Erika dan Lilis silakan maju ke depan. Ya,
Permainannya adalah nanti Erika membacakan soalnya dan kemudian jawabannya Lilis akan silakan. Pertanyaannya, air yang sedikit atau air yang kurang dari 2 kula ketika kejatuhan najis, apakah menjadi air yang najis? Iya, air sedikit secara langsung menjadi air mutanajis. Jika terkena atau kemasukan najis di dalamnya, meski air tersebut tidak berubah rasa, warna maupun baunya. Jawabannya apakah cocok? Betul, Pak. Betul. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Jadi paham ya? Paham, Bahwasanya apa tadi? Air yang sedikit ketika kejatuhan najis, maka walaupun tidak berubah rasa, warna dan baunya tetap dikatakan najis karena airnya kurang dari 2 kula. Oke, baik, terima kasih untuk Lilis dan Erika. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua tadi dari Dinar. Dinar dapat jawaban dari Erika, Pak. dari Erika. Oke, Dinar dan Erika silakan maju. Silakan maju ke depan. Dinar bacakan soalnya, kemudian Erika silakan membaca jawabannya. Ada berapa macam air? Ada 4. Air mutlak, air mustakmal, air musyammas, dan air mutanajis. Gimana anak-anak tadi jawabannya dan pertanyaannya udah cocok? Cocok Pak, betul Pak. Cocok? Alhamdulillah. Ya. Beberapa macam air yaitu yang sudah tadi kita bahas adalah mutlak, mustamal, musyammas, dan mutanajis. Terima kasih untuk Erika dan Dina, silakan kembali ke tempatnya. Oke, dan terakhir pertanyaan yang ketiga dari Lilis. Tadi jawabannya apa siapa? Sama Dinar Pak. Sama Dinar. Oh, Dinar. Maju lagi Dinar dan silakan maju. Ya, Lilis bisa dibacakan soalnya, kemudian nanti Dinar bacakan jawabannya. Ya. Bagaimana cara berwudu menggunakan air yang kurang dari 2 kula? Jika ukuran air di dalam ember atau bak kurang dari 2 kula, maka berwudulah dengan cara mengalirkan air, tidak dikobok. Dikatakan air yang mutanajis kecuali air tersebut berubah sifat, bau, rasa, atau warnanya. Apakah sudah cocok? Cocok, Pak. Cocok ya? Alhamdulillah. Ya, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana caranya kita berwudu ketika kita menghadapi air yang kurang dari 2 kula, yaitu kurang dari 217 liter. Ya, jangan dikobok ya. Itu airnya akan menjadi mustamal. Jadi airnya dialirkan seperti itu. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk Lilis dan Dina. Silakan duduk. Alhamdulillah, sudah kita bahas tadi tentang macam-macam air. Itu kesimpulannya adalah yaitu ada 4 macam air. Ya. Yang pertama adalah mutlak, air yang mustamal, musyammas, mutanajis. Kemudian yang mutanajis ada 2. Yang pertama air yang banyak, yaitu air yang lebih dari 2 kula atau 217 liter. Dan air yang sedikit adalah yang kurang dari 217 liter. Dari sini kita udah tahu, kita udah paham bahwasannya nanti kalau kita mau mensucikan diri atau bersuci, mandi besar atau berwudu, kita udah paham. Ketemu sama air-air yang macam segi, yang begini ini kita udah paham apakah ini dapat suci mensucikan atau air ini suci tapi tidak dapat mensucikan. Ya, seperti itu. Baik, anak sekalian, Bapak minta untuk pelajaran ini dan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin untuk diulang-ulang lagi di rumah ya. Ya, Ya, Pak. tidak lupa. Oke, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat setinggi dada, kepala ditumpukan, berdoa dimulai. Alhamdulillah.